bagian yang tadi kedua, proposisi. Apa tadi contohnya? Kasturi itu manis. Nah, ini disebut proposisi. Terdiri dari satu kata, dua kata. Ini biasanya disebut kata sambungnya itu copula ya. Di dalam logika yang diterangkan ini, kasturi itu disebut subjek. Manis yang menerangkan kasturinya itu disebut predikat. Ya. Jadi proposisi itu terdiri dari subjek dan predikat. Ditambah kata sambungnya disebut copula. Tapi tidak semua bahasa ada copula ya. Kita biasanya kasturi manis, tapi kalau Inggris biasanya dia harus ada is di tengahnya ya. Kasturi is manis ya. Kasturi is sweet. Nah itu harus disebut ada. Kalau bahasa Indonesia kadang-kadang tidak pakai. Ya, Anda bisa langsung kasturi manis. Atau kasturi itu manis. Kalau kasturinya ternyata masam, berarti kasturi itu tidak manis. Kasturi manis ada tidaknya. Ini lambangnya di dalam logika dilambangkan subjek itu lambangnya S. Kata sambungnya itu kalau hubungannya positif itu pakai sama dengan. Predikatnya itu disebut P. Jadi S adalah P. Kasturi itu manis. Kalau hubungannya tidak ada, S bukan P ya. S bukan P. Kalau dalam lambang matematika nih, S equal to P. S sama dengan P. Matematikanya kayak gini. 2 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 2 itu equal to 4 ya. Sama dengan 4. Nah, di dalam logika disebut subjek, yang ini disebut predikat. S adalah P. Subjeknya 2 tambah 2. P-nya adalah 4. Kalau 2 ditambah 2 bukan 5. 2 tambah 2 bukan 5. Nanti kita akan ketemu simbol-simbol seperti itu. Gunanya simbol itu tidak akan seruat dalam simbol matematika yang kelas tinggi atau aljabar. Enggak, simbol sederhana saja. Simbol itu untuk menyederhanakan bahasa sehari-hari yang kadang ruwet ya, panjang. Misalnya begini, kasturi yang saya beli di pasar terapung pagi tadi. Sudah selesai belum kalimatnya? Belum. Adalah manis. Nah, yang panjang itu kan subjeknya. Kasturi yang saya beli di pasar terapung pagi tadi itu subjek. Adalah manis. Manisnya predikat. Adalahnya copulanya, kata sambung. Nah, itu. Nah, di dalam logika itu disederhanakan ya. Mana subjeknya, mana predikat. Dalam logika tradisional itu ya. Nanti akan kita ketemu kalimat yang panjang, ya. Tugas kita adalah menyederhanakannya, ya, sehingga mudah dipahami. Ini subjeknya, ini predikatnya. Ya. Itu salah satu dari guna logika, ya, membuat yang rancu, yang rumit itu menjadi sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang. Lalu
tidak timbul salah paham. Misalnya ini ya spidol, tutupnya itu warnanya hitam. Jadi proposisinya tutup spidol adalah hitam. Nah, kalau Anda sudah belajar epistemologi sebelumnya, dari mana Anda tahu ya warna tutup spidol itu adalah hitam? Dari mana? Melihat. Nah, di dalam epistemologi melihat itu menggunakan salah satu dari panca indera. Kalau Anda tahunya dari indera itu disebut pengetahuannya itu empiris, diperoleh dari pengetahuan diperoleh dari indera. Proposisi ya yang sumber pengetahuannya itu adalah indera itu disebut proposisi empiris. Jadi kasturi itu manis itu proposisi empiris. Kenapa kasturi itu manis proposisi empiris? Ya. Karena kita tahu kasturi itu manis setelah kita mengecapnya, setelah kita makan pakai indera pengecap ya. Rasanya manis, maka kita berani mengatakan kasturinya manis. Nah, itu disebut proposisinya, pernyataannya itu disebut proposisi empiris ya. Lawannya ya 2 ditambah 2 adalah 4. Ini disebut proposisi yang tidak empiris ya. Anda masih ingat kalau 2 itu tidak bisa diindra, 4 itu tidak bisa diindra. Masih ingat? Nggak ingat? Ini spidol. Ya, spidol. 1 spidol, 1 spidol. Berarti 2 spidol. Nulisnya gimana? Katanya itu. 2 spidol. 2 spidol. Ada berapa kata? 2 kata. 2 spidol. Ada 2 konsep. 2 spidol. Gitu. Nah sekarang, kalau Anda disuruh ambil 2 spidol. Anda bisa mengambil 2 spidol. Hah? Siapa namamu tadi? Rizka, Pak. Nah, Rizka ambil 2 spidol. Ambil spidolnya, ambil 2-nya. Bisa mengambil 2-nya? Tidak bisa, berarti 2-nya tidak bisa diindra. Ya, oleh karena itu matematika itu biasanya ya proposisinya itu tidak empiris. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya, guru SD kita saja yang baik hati ya. Biar kita nggak terlalu abstrak ya kan, anak-anak sekalian. Mari kita berhitung 1, 2, 1, 2. Nah, 2 tambah 2 berapa? Ada nggak? 4 ya. Ya, karena kita berpikirnya belum abstrak, masih konkret. Jadi paksa diberi contoh ya. Jadi 2 itu ya tidak empiris. Maka disebut proposisinya itu mutlak. Mutlak itu tidak berubah-ubah ya. Kalau kasturi itu manis itu bisa berubah ya. Kita lagi senang ya, lidah lagi baik, kasturi yang manis itu menjadi memang manis. Tapi kalau lagi galau ya, sakit hatinya bukan main, kasturi yang manis itu bisa pahit. Iya. Tapi 2 tambah 2 walaupun galau tetap 4. Ya. Ketika senang 2 tambah 2 tetap 4. Makanya disebut mutlak ya. Apapun keadaannya 2 tambah 2 itu
dapat. Disebut proposisinya mutlak. Di proposisi itu ya mengandung dua nilai, bisa benar bisa salah. Kalau ternyata Anda cek ya kasturinya itu tidak harum, berarti pernyataan itu salah. Tadi warnanya apa? Rasanya manis. Anda jangan percaya saja, ya, diverifikasi pernyataan itu benar tidak. Kasturi itu manis. Kalau ternyata Anda cicipi manis, berarti benar bahwa kasturi itu adalah manis. Benar pernyataan atau proposisi bahwa kasturi itu adalah manis. Lawannya kalau ternyata masam, berarti pernyataan proposisi bahwa kasturi itu manis adalah salah. Itu namanya proposisi. Kalau orang berkata apakah kasturi itu manis, itu proposisi atau bukan? Apakah kasturi itu manis, itu proposisi atau bukan? Bukan. Ya, itu bukan pernyataan. Itu adalah pertanyaan. Maksudnya pertanyaan ya. Kalau pertanyaan kita tidak bisa menilainya benar atau salah. Perintah juga kayak gitu. Keluar. Ya. Itu bukan pernyataan. Tapi kalau saya keluar itu adalah pernyataan. Ya, jadi itu bedanya proposisi dengan pertanyaan ya atau dengan apa namanya teriakannya perintah tolong ambilkan itu bukan pernyataan. Nah, nanti yang kita bahas itu adalah proposisi yang dalam bentuk tadi pernyataan yang dibahas di dalam logik ya sampai sini Pak. Proposisi itu adalah pernyataan.